Kakawin Negara Kertagama karya Empu Prapanca, terjemahan part 3. Penyusun Damaika dan kawan-kawan. Pupuh 18. Iring-iringan rombongan Sang Maharaja. Berangkat Sang Maharaja dari Kapulungan, berdesakan para abdi mengiringkan raja itu. Sepanjang jalan yang dilewati Maharaja, banyak kereta yang penuh dengan penumpang. Orang-orang dan para prajurit serta pedati ada di depan dan belakang. Berlainan dengan para prajurit berjalan kaki berdesak-desakan dengan gajah dan kuda yang sangat banyak jumlahnya. Tidak terkira jumlah keretanya, akan tetapi dapat dihitung dari kelompok dengan cirinya yang berbeda. Adapun jalannya kelompok-kelompok itu berbeda, berjalan sesuai dengan lambang para pemimpinnya. Adalah Sang Mahapatih Majapahit, Gajah Mada, yang menjadi penyangga kerajaan. Beratus-ratus kereta dengan berpuluh-puluh lambang dan tandanya itu, Sang Raja dipajang, seluruh keretanya berlukiskan matahari yang indah, dan Ratu Lasem keretanya bergambar lembu putih yang indah. Sang Raja Daha memakai lambang bunga sandana berhiaskan warna emas. Yang paling terkemuka adalah Sang Raja Jiwana yang menggunakan lambang lobeng lewih. Adapun kereta Sang Maharaja Wilwatikta, semuanya amat megah berlukiskan buah maja, kain geringsing pola lubeng lewih, merah berhias emas tirai dan tabirnya. Semua pejabat penting, para istri raja, terutama Permaisuri Sri Sudewi, semuanya abdi yang mengiringi keretanya yang cemerlang di depan. Berada di belakang adalah kereta Sang Maharaja, berhiaskan emas mutu manikam yang gemerlapan. Ada lagi tandu-tandu sangat besar dan menyilaukan cahayanya, yang mengiringi banyak prajurit Janggala, Kediri, Sedah, Panglarang berbondong-bondong, dan juga para bayangkari berduyun-duyun serta prajurit yang menaiki gajah dan kuda. Adapun setiba di Pancuran Mungkur pada pagi hari dan beristirahat, perjalanan Sang Kawi menyimpang menuju ke Sawungan untuk mengunjungi kerabat saudara. Ketika matahari terbenam, itulah waktu untuk berangkat kembali bersama dengan Sri Baginda Raja. Berjalan terus ke arah timur menuju Watu Kiken dan berhenti di Metanjung, desa yang sepi tempat tinggal para penganut Buddha yang berada di pinggir jalan dengan pohon yang jarang-jarang. Hingga sampailah di Galangan dan juga Badung yang tidak jauh dari Barubung. Tidak terlupakan singgah di Manik yang juga merupakan wilayah yang setia pada Yanatraya. Sang pembesar agama Buddha segera dijamu dengan makanan dan minuman yang menyebabkan puas hati. Setelah sampai di Kulur, kemudian Batang, di Gangan Asem, perjalanan Maharaja, terbit Sang Surya sekitar jam 7 meredup karena matahari tertutup oleh awan hitam. Perkemahan di tengah tanah lapang segera dituju oleh Maharaja. Sampai di tempat dia telah sibuk bersantap lalu membagi tempat untuk semua pengiring. Pupuh 19 dari Baya ke Madakaripura. Keesokan harinya Raja berangkat menuju di Baya, menginap di sana 3 hari 3 malam. Berangkat dari Katang, Kedung Dawa, sudah melintasi pedesaan yang indah, sampai di Lampes, di Temes, dan juga Biara Buddha di Pogara, melalui jalan pedesaan yang keras, menuju ke daerah Beringin 3 sampai di Dadap. Kereta melaju beriringan. Terdapat pemukiman pemeluk Buddha di Madakaripura yang termasyhur hingga luas karena keindahannya. Tanahnya merupakan tanah hak pemberian dari Maharaja untuk Sang Patih Gajah Mada.
Penataannya indah. Disitulah beliau mengunjungi pesanggerahannya yang ditata dengan hiasan yang indah. Setelah makan dan minum di situ, mandi di sumber mata air untuk kemudian melakukan turta sewana atau pemujaan pada pemandian suci. Pupuh 20 11 Desa Kasogatan. Setiba di desa tempat tinggal pemeluk agama Buddha, semua mempersembahkan bakti berupa makanan kepada raja. Berbagai penduduk gapuk, sadek, yang unggul di Isana Bajra yang selalu mempersembahkan ganten, poh, capahan, kalampitan, lumbang, kuran, wek petang, dan juga pancar, semua tanah para biara, serta semualah yang tinggal berlomba-lomba menghadap. Demikian pula desa Tunggilis, Pabayaman, penduduknya ikut berkumpul, termasuk biara Ratna Pangkaja, yang ada yang termasuk harus menyerahkan makanan. Itulah 11 desa Kasogatan, atau para penganut Buddha yang berstatus kuwu. Hanya 8 yang berhasil bekerja menyediakan makanan seperti yang sudah diatur sejak dahulu. Pupuh 21 tiba di Kamirahan. Tidak diceritakan paginya, mulai dikisahkan desa-desa yang dilaluinya. Dari Pandak, Ranua Kuning, dan di Baleran, Barubare, Dawehan, dan juga Kapayeman di Tapupak, Baremi, Sepang, didatangi serta Kasaduran menuju Pawijungan. Jurang terjal dan sulit serta persawahanlah itu digunakan sebagai jalan hingga sampai di Jaladiva, Talapitka, dan juga Padali, di Arenon dan Panggulan, kemudian Payaman. Selain itu juga Tepasana, sampai di Rembang hingga tiba di Kamirahan yang terletak di tepi lautan. Pupuh 22 Prapanca memisahkan diri di Bacok. Di Dampar di Patunjungan, Maharaja menghibur diri dengan melintasi tepi laut dan pantai, menuju ke timur menyusuri pesisir yang keras dan padat karena digilas oleh kereta. Kemudian berhenti di tepi telaga yang penuh dengan teratai merah yang sedang berbunga. Asyik memandang gerak-gerik udang di air yang jernih yang tampak jelas. Tidak dikisahkan keindahan telaga itu yang mengalir ke lautan. Ditinggalkannya telaga menuju ke Wedi Guntur. Tersembunyi di samping jalan yang dilewati, Kasogatan Bajraka merupakan bagian dari Talaju Wanja. Telah terdapat dan tercatat sejak dahulu. Orang-orang Patunjungan dipinjam sebagai bala, belum pulang